Tes tes 1 2 3 cek cek ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam tak lupa pula kita aturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabatnya, serta orang-orang yang istiqomah di jalannya sampai hari kiamat kelak nanti. Malam hari ini kita akan membahas yaitu surat Al-Baqarah. Tapi maaf, ini karena Sabtu terakhir ya. Sabtu depan kan insyaallah sudah puasa. Jadi kita akan kembali membahas surat Al-Baqarah 183, bab tentang puasa. Ya. Al-Baqarah 108 mundur berarti 183. Ya. Tidak usah mundur, satu ayat saja 185. Ya, saya bacakan saja karena dulu pernah dibaca ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-Baqarah 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkan di dalamnya Al-Quran. Hudal linas, sebagai petunjuk bagi manusia, wabayyinatin, dan penjelasan-penjelasan, minal huda, dari petunjuk, wal furqan, dan pembeda. Faman syahida minkumus syahra, maka barang siapa di antara kalian yang mendapatkan bulan, falyasumhu, maka hendaklah dia berpuasa. Wa man kana maridun, dan barang siapa yang sakit, au ala safarin, atau dalam perjalanan, fa iddatum, maka gantilah min ayyamin ukhar, pada hari-hari yang lain. Yuridullahu bikumul yusra, Allah menghendaki kemudahan bagi kalian, wala yuridu bikumul usr, dan tidak menghendaki kesulitan bagi kalian. Walitukmilul iddah, dan hendaklah kalian sempurnakan bilangan Ramadan. Walitukabbirullah, dan bertakbirlah kepada Allah, ala ma hadakum, atas apa yang menunjuki kalian, wala'allakum tashkurun, dan agar kalian bersyukur ya. Jadi Ramadan itu
definisi kita dengan orang-orang terdahulu mungkin beda ya. Kalau kita Ramadan yang ingat kita puasa, taraweh gitu ya. Nah, orang-orang dulu para sahabat itu beda dalam memandangnya. Ya. Salah satu kitab ya namanya kitab Lataiful Ma'arif karyangan Ibnu Rajab Al-Hambali. Di situ diterangkan tentang keutamaan bulan di dalam Islam. Jadi kalau kita mau cari keutamaan bulan apa, di situ ada. Nah, salah satunya adalah keutamaan bulan Ramadan. Di situ ada. Nah, di bulan Ramadan salah satunya ketika sudah berakhir bulan Ramadan memasuki bulan Syawal, berarti kalau kita takbiran, itu sahabat Ibnu Mas'ud dan juga Ali bin Abi Thalib itu mereka keliling ya, tapi bukan takbir keliling. Jadi malam Idul Fitri itu sahabat Ibnu Mas'ud dan juga Ali bin Abi Thalib dia mengatakan apa? Dia keliling sambil mengatakan Ramadan sudah habis. Ramadan telah pergi. Ramadan sudah habis. Ya betul sudah habis ya. Tapi maksudnya bukan selesai, bukan. Kemudian dia mengatakan siapa di antara kita, di antara kalian yang dosa-dosanya diampuni, maka kami ucapkan selamat kepadanya. Dan siapa yang dosa-dosanya di Ramadan bulan ini tidak diampuni, maka kami berbelasungkawa. Itu ketika Ramadan berakhir. Cara mensikapinya beda. Ya. Cara mensikapinya mereka itu beda. Iya betul bahwasanya bahwasanya Idul Fitri itu hari bergembira, hari makan-makan, hari bergembira. Itu tidak menutup kemungkinan, tidak menutup hal itu. Ya, tetapi sekali lagi bagaimana mereka itu, para sahabat itu memandang Ramadan itu seperti itulah. Ya. Makanya kan Rasulullah mengatakan apa? Raghiba anfun. Artinya celakalah dan celakalah. Siapa yang celaka? Man adraka Ramadan, barang siapa yang menjumpai Ramadan, lam yufarlah, dan dosanya tidak diampuni. Itu yang menjadi perhatian para orang-orang dahulu terhadap Ramadan. Ya. Ini di bulan Sa'ban, ya, di bulan Sa'ban. Apa persiapan kita di dalam menghadapi Ramadan? Ya. Kita itu mau pergi siap-siap. Mau naik pesawat juga ada persiapan. Mau sekolah persiapan juga. Mau kerja persiapan. Mau Syawal, Idul Fitri 1 minggu sudah persiapan belum? Sudah ya. Mungkin beli kue, baju. Nah, untuk Ramadan ini banyak orang yang tidak ada persiapan. Ramadan, kira-kira apa persiapan kita Ramadan? Kalau kita jujur ya, apa persiapannya? Hah? Apa? Persiapannya apa kita menyambut Ramadan? Bersih-bersih masjid. Iya, terima kasih Pak. Kalau kita jujur coba, apa persiapan kisah Ramadan? Sampai saat ini belum ada persiapan. Padahal orang-orang dahulu itu di bulan Rabiul Awal mereka sudah siap-siap. Jadi 6 bulan sebelum Ramadan mereka sudah berdoa. Di bulan Rajab sudah
persiapan belum? Sudah sering doa ya. Allahumma barik fi rojaba wa sa'bana wa ballighna Ramadan, minimal doa. Ya, tapi persiapan kan tidak cukup doa saja. Ya, Pak. Kita mau naik pesawat, apakah cukup doa nanti bisa aman di pesawat? Tidak juga. Ya, perlu persiapan, perlu cari uang dulu. Nah, untuk Ramadan apa persiapan kita? Ya. Misalnya kalau ternyata Ramadan besok itu adalah perlombaan. Perlombaan apa? Sepak bola atau tenis meja. Hari ini kita sudah persiapan belum? Sudah dari kemarin-kemarin. Nah, sudah latihan. Itu untuk dunia saja ada latihan. Untuk Ramadan ternyata banyak kita yang tidak melakukan latihan. Atau karena sudah biasa. Ramadan tahun lalu juga sudah biasa. Nah, minimal persiapan Ramadan yang dilakukan anjuran para ulama itu yang pertama adalah yaitu memperbanyak puasa sunnah. Ya, coba selama Rajab Sya'ban ini kita puasa sunnah atau enggak dalam rangka untuk persiapan Ramadan. Ya. Makanya apa? Dalam hadis yang lain disebutkan bahwasanya apa? Dari Aisyah, Rasulullah SAW itu tidak pernah berpuasa yang lebih banyak selain di bulan Sya'ban. Ya. Jadi Rasulullah itu di bulan Sya'ban itu banyak puasanya. Ya. Kemudian dia ditanya Rasulullah, kenapa Rasulullah itu banyak puasa di bulan Sya'ban? Beliau mengatakan karena di bulan Sya'ban ini bulan yang banyak dilalaikan orang. Dan aku senang beribadah ketika apa? Ketika amal itu dilalaikan orang. Bulan Sya'ban dicepit antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Rajab ini bulan haram. Ramadan bulan yang mulia. Sehingga Sya'ban ini kadang-kadang tidak dianggap bulan Sya'ban. Padahal justru di bulan Sya'ban ini Rasulullah banyak berpuasa. Ya. Dan apa? Di bulan Sya'ban. Ya, itu persiapan. Ya. Supaya nanti ketika sudah Ramadan tidak kaget puasa. Karena orang yang tidak biasa puasa biasanya di bulan Ramadan apa? Lemes, malas kerja, tidur. Ya. Karena apa? Tidak terbiasa, puasa tidak dilatih. Ya. Kemudian yang kedua, ya, tapi ada larangan ya, larangan puasa di bulan Sya'ban. Setelah tanggal 15 Sya'ban ini tidak boleh berpuasa sunnah. Kemarin ada nisfu Sya'ban. Bagi siapa ini larangan tersebut? Yaitu bagi orang-orang yang memang tidak terbiasa sunnah sebelum 15 Sya'ban. Tapi kalau sebelum 15 Sya'ban biasa puasa Senin Kemis, Daud dan puasa-puasa yang lain, maka boleh berpuasa setelah 15 Sya'ban. Ya. Jadi persiapan yang pertama yaitu apa? Puasa. Persiapan yang kedua yaitu apa? Persiapan yang kedua. Apa? Keuangan. Ya, keuangan ini tidak dibahas di sini. Keuangan. Persiapan yang kedua adalah yaitu tadarus Al-Quran. Itu persiapan. Makanya zaman dulu para ulama itu bulan Sya'ban itu syahrul
Quran. Bulan Sa'ban itu bulan untuk membaca Quran, untuk persiapan tadarus nanti. Ya, makanya tidak heran kalau zaman dulu orang-orang itu dalam Ramadan itu sampai khatam berkali-kali. Ya, kenapa? Sebelum Ramadan sudah persiapan. Nah, kita ini khatam di masjid ya dari tahun ke tahun ya berapa kali saja kan? Itu kan begitu. Salah satunya karena apa? Tidak ada persiapan. Tapi malam Kemis ada sudah ya. Malam Kemis. Malam Kemis. Khatam 1 bulan sekali khatam tuh ya. 1 juz masih jalan itu Pak itu ya. Nah, yang itu biasa dikirim di HP itu kan. Nah. Tapi itu memang bentuk apa? Bentuk latihan supaya nanti di Ramadan itu tidak kaget, bahkan bisa lebih kan begitu. Ya. Al-Qur'an. Makanya zaman dulu ya, kalau kita lihat para sahabat, yang sering terkenal itu kan Imam Syafi'i ya. Imam Syafi'i itu dalam 1 Ramadan itu khatam 60 kali. Berarti 1 hari itu khatam 2 kali. Siang sekali khatam, malam sekali khatam. Tidak tidur berarti. Mungkin tidak tidur juga. Ya. Ya karena apa? Ya nanti ada. Ya. Ya, kalau kita ya bukan kelas kita ya, bukan kelas kita. Kelas kita itu ya khatamnya rombongan ya. Khatamnya rombongan di masjid sini ya. Nah, bagi-bagi. Tapi coba ya nanti di akhir. Bagaimana kalau kita ini memang Ramadan ini salah satu yang fokus utamanya itu kita fokus di situ nanti. Dan itu kalau tidak latihan biasa susah itu. Kalau di bulan Ramadan tidak biasa baca Quran, tidak bisa tadarus itu nanti di Ramadan mentok-mentoknya ya khataman bareng-bareng. Tahun lalu juga gitu. Tahun yang 5 tahun lalu juga gitu. Padahal lihat bagaimana Imam Syafi'i bisa khatam sehari 2 kali. Percaya enggak ini kalau kita seperti itu? Belum ada bukti ya. Ya, sehari khatam 2 kali. Itu enggak kerja kali ya. Enggak ada kerjaan. Masalah kan banyak orang itu jawabannya hutang puasa. Ya. Bagaimana? Contoh saya hari ini masih punya hutang belum saya sahur. Terus saya melaksanakan puasa Ramadan dan niat saya itu istilahnya dalam orang Jawa itu nyaur bobo lah istilahnya itu biar dipotong nanti di bulan Ramadan, jadi dipotongkan jadi saya mempunyai hutang puasa di bulan yang baru itu. Boleh nggak? Ya, yang pertama puasa wajib di bulan Sa'ban itu ada. Siapa yang wajib dipuasa di bulan Sa'ban? Yaitu orang-orang yang masih punya hutang Ramadan tahun lalu. Ya. Maka wajib di bulan Sa'ban ini orang untuk mengqadha puasa hutang-hutangnya. Ya. Wajib bagi siapa? Yang punya hutang. Adapun kalau masih punya utang masuk Ramadan berikutnya, ya, saya belum mendapatkan ini sebagai ganti Ramadan yang tahun lalu, tidak bisa. Karena kita niatnya kan biasanya puasa tahun ini. Saya niat puasa tahun ini. Ya. Adakah itu? Iya. Ya. Ya nanti tahun depan ya tetap Ramadan. Tahun depan itu hanya puasa yang tahun lalu masih jadi tanggungan. Ya. Maka kalau seperti itu, dia ada waktu untuk bayar hutang, masuk Ramadan itu belum dibayar, ya, maka dia berdosa. Berdosa, kemudian apa? Nanti dia harus bertaubat dan masih harus membayar tanggungan puasa. Kalau dalam Syafi'iyah plus denda. Dendanya itu fidyah. Ya, itu.
Itu tentang apa namanya puasa Ramadan. Ya. Ya, kembali kepada tadi bahwasanya ternyata kisah tentang Imam Syafi'i itu bisa khatam sebulan 60 kali itu bukan hanya kisah zaman dahulu, zaman era sekarang tuh juga ada. Ya, di Makassar beberapa saat yang lalu itu ada sebuah pesantren. Terus dari pengurusnya mengatakan siapa yang bisa khatam Al-Quran sebulan 60 kali dapat umroh gratis. Umroh gratis. Akhirnya berlomba-lomba itu. Nah, ternyata di antara santri-santri itu ada yang bisa. Santri ini mas santri. Berarti sehari khatam 2 kali. Ya, memang namanya santri kan tidak kerja, ya siang malam kan di pondok kan, ya. Apa? Ya. Terus ditanya rahasianya apa? Ditanya rahasianya apa kok bisa khatam sebulan 60 kali? Dia bilang rahasianya adalah yaitu selama 1 bulan saya tidak pegang HP. Jadi karena yang bikin sibuk kalau kita kan HP ya, nah, sudah. Kalau HP itu bisa berjam-jam, ya terasa. Itu. Jadi ya memang tergantung apa? Tergantung niatnya juga kan. Tergantung niatnya juga ya karena kesibukan tadi betul. Jadi persiapan yang kedua itu apa? Yaitu membaca Quran. Tapi bacanya bukan di Ramadan, persiapannya sudah dari sekarang ini. Maka begini, tingkat keberhasilan kita di Ramadan, itu sebanding dengan tingkat persiapan kita sebelum Ramadan. Udah. Bayangkan orang ujian, tes tidak belajar, kira-kira hasilnya seperti apa? Dibanding dengan orang yang ujian sebulan sudah belajar, beda tidak hasilnya? Beda. Nah, Ramadan juga sama. Karena Ramadan ini bukan hanya sekedar puasa, traweh, sahur, bukannya sekedar itu. Ya, jadi kemudian yang ketiga, persiapan yang ketiga, betul tadi apa Pak Teguh? Uang, ya. Persiapan uang untuk apa? Untuk sahur, untuk buka. Tapi begini, persiapan uang kita, ngumpulkan uang itu bukan untuk sahur dan buka kita sendiri, tapi kepada orang lain. Itu yang perlu kita persiapkan. Ya. Kemarin itu ada kisah, kalau kita umroh di bulan Ramadan, umroh ke sana, itu banyak makanan itu banyak, ya kan? Banyak. Ya. Terus ada seorang ustadz dari Jawa, ketika kesana umrah Ramadan, dia ketemu dengan orang yang tiap hari menyajikan makanan tersebut dan ditanya, habis berapa ini? Ternyata apa? Tiap hari dia membeli makanan, minuman, makanan dibagikan kepada orang yang berpuasa. Dan jumlahnya ternyata luar biasa. Dan ternyata dia bukan orang kaya, biasa-biasa saja. Tapi yang dia mengatakan begini, kami sekeluarga itu menabung selama 11 bulan. Untuk di Ramadan kita bagi-bagikan kepada orang berpuasa. Nah, maksudnya betul, persiapan uang. Loh, kenapa? Karena apa? Bulan Ramadan itu kan bulan dilipatkan pahala, ya enggak? Kenapa di dalam kitab kenapa bulan Ramadan pahala itu dilipat gandakan? Ada yang tahu enggak, Pak? Kenapa kita gampangan gini, puasa sunnah dihitung wajib dan pahala itu dilipat gandakan. Kenapa di bulan Ramadan dilipat gandakan? Apa? Ada apa, Pak?
Turunnya Al-Quran. Oh ya. Ya, ada yang lain. Ya. Satu sholat di Masjid Nabawi itu berapa kali lipat dari sholat kita di Masjid Al-Mutakin? 1000. Kenapa kok diberlipat? 1000 sholat kita di sini, satu sholat di sana, kenapa? Itu karena tempat yang mulia, ya enggak? Masjid suci umat Islam berapa? 3 kan? Masjid Nabawi, Masjidil Haram, dan Masjidil Aqsa. Maka kita sholat di 3 tempat ini beda pahalanya dengan sholat di masjid lain. Satu sholat di Masjid Nabawi sama dengan 1000 sholat di masjid yang. Karena apa? Karena mulianya tempat. Apalagi di Masjidil Haram. Satu sholat di Masjidil Haram berapa kali? 100.000. Lebih mulia lagi Masjidil Haram. Ya kan? Itu karena apa? Tempat. Nah, Ramadan itu bukan tempat tapi waktu yang mulia juga. Maka beramal di waktu yang mulia itu pahalanya juga dilipat gandakan sebagaimana kita beramal di tempat-tempat yang mulia. Maka kalau kita sedekah tadi di bulan Ramadan, betul Ramadan yang dipersiapkan uang. Kenapa? Untuk memberi takjil kepada orang-orang yang berpuasa. Kenapa? Di bulan itu sedekah pahalanya juga dilipat gandakan. Maka persiapan ketiga adalah uang. Coba nanti kita bikin jadwal atau bikin target berapa masjid yang akan kita kasih uang kita untuk buka puasa. Ya. Atau di sini kan sudah ada ya. Sudah ada kan? Yang tiap sore itu kan? Semua. Oh, di jadwal. Maksudnya kalau buka bersama kan ada juga kan di sini? Nah, itu kan dari jamaah juga kan? Nah, paling enggak juga seperti itu. Kenapa? Ini kesempatan. Makanya tadi persiapan finansial tadi. Bahkan tadi orang yang bagi-bagi di sana sudah di waktunya Ramadan di tempat yang mulia lagi, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, pahalanya berlipat-lipat, dan itu 11 bulan mereka menabung. Untuk apa? Nanti dikeluarkan di bulan Ramadan. Beda enggak kita sedekah di bulan lain dengan sedekah di bulan Ramadan? Beda pahalanya. Hadis yang kita sering baca, barang siapa yang memberi makan kepada orang yang puasa, maka orang beri makan tadi mendapatkan pahala puasanya orang tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa. Umum ya, umum. Sama umum. Coba satu hari kita memberi makan 100 orang berpuasa. Sudah, ini 100 orang biar ini saya ngasih buka puasa. Berarti pahala apa? Pahala 100 orang puasa kita dapat. Ya kan? Nah. Apa? Yang puasa. Ya. Ya, dia dapat pahala tapi dia dosa karena enggak puasa. Dan tidak puasa itu dosa besar kan gitu. Bisa jadi dosanya lebih besar daripada pahalanya. Nah. Mau akal-akalan ya. Ya, itu rahasianya. Ya. Maka kalau bisa ini Ramadan itu kita agendakan. Maka dan itu lebih lagi kalau kita infak sedekah kepada orang ahli ibadah. Ya kan? Misalnya satu keluarga miskin, tapi ahli ibadah sering ke masjid, kasih sembako. Maka dia sahurnya pakai sembako dari kita, bukanya pakai sembako dari kita. Pahalanya banyak. Belum nanti dia untuk sholat tarawih, baca Quran. Nah, itu pahalanya berlipat-lipat. Makanya kalau sedekah, terutama di bulan Ramadan, cari orang yang apa tadi? Ahli ibadah.
Karena orang ahli ibadah makan, nanti dengan makan ada tenaga, bisa untuk sholat tarawih, sholat 5 waktu, untuk baca Quran, itu pahalanya dari kita dapat pahala juga. Ya, tuh. Makanya tadi persiapan yang ketiga apa? Uang. Tapi bukan uang untuk belanja diri sendiri. Ya, tapi untuk apa? Nah, ini persiapan yang perlu kita persiapkan. Jadi ada 3 persiapan apa? Fisik tadi puasa, tapi sudah terlambat ya. Sudah terlambat ini. Kemudian tadarus belum terlambat, masih bisa tadarus ini. Sekali lagi, ya. Kemudian yang terakhir tadi apa? Uang. Dah, apalagi luar biasa. Kalau kita Ramadan pokoknya kepinginnya sedekah, ndak usah mikir kebutuhan kita. Yang penting kebutuhan kita tercukupi, sisanya sudah. Nah, luar biasa itu. Tapi kan berat ya. Berat. Karena kita juga butuh makanan, butuh baju, apalagi yang mau mudik, ya kan? Nah, banyak. Ya, tapi kalau ternyata tidak ya sudah. Kalau bisa Ramadan ini agendakan target kita mau sedekah berapa. Ya. Dan itu yang dilakukan Nabi. Ya. Nabi itu adalah ajwadan nas, orang yang paling dermawan. Nabi itu orang dermawan, terlebih lagi di bulan Ramadan lebih dermawan lagi. Bayangkan. Jadi kalau di Ramadan Rasulullah sering ngasih, katakanlah ada ngasih orang itu 10, di Ramadan bisa 100 gitu loh. Kalau kita mungkin Jumat itu masukkan ke kotak berapa? 10.000 misalnya kan setiap Jumat itu. Di bulan Ramadan apa? Ya jangan 10.000, kalau ada yang 20 kasih yang 20, kan begitu. Ya. Nah, atau kalau kita memberi kepada orang fakir miskin, anak yatim. Kita biasa mungkin tiap bulan ngasih, ini 250 untuk sembako, tapi Ramadan kasih lebih, itu Rasulullah. Jadi beda. Rasulullah itu dermawan, tapi lebih dermawan di bulan Ramadan. Ya. Dan itu kalau mau ngikuti Rasul seperti itu, sunnahnya itu. Ya. Sudah dilipat gandakan kalau kita sedekah. Tadi kalau ada kotak infak, lebihkan di bulan Ramadan. Kalau kita biasa ngasih tetangga kita, dilebihkan. Ya. Rahasianya kenapa? Tadi pertama, pahala dilipat gandakan. Yang kedua, itu untuk menutup kekurangan ibadah puasa kita. Mungkin ketika kita puasa, kita kadang masih ngomongnya masih kelewatan, ya kan? Mungkin kita sholat tarawihnya masih malas-malesan, capek, atau mungkin kita baca Al-Quran tidak bisa maksimal. Itu ditutup dengan apa? Sedekah-sedekah tadi. Ya. Jadi memang apa? Ramadan ini jangan kita anggap sikapi biasa-biasa, tapi harus beda. Beda Ramadan. Makanya tadi ketika Ramadan sudah berlalu, para sahabat itu keliling, kan begitu. Ya, Ramadan. Nah, kemudian persiapan yang terakhir ya, adalah yaitu persiapan hati kita ini. Kita persiapkan. Kalau tadi kan fisik, puasa sunnah, sholat sunnah, sedekah itu kan fisik, ya kan, fisik. Maka yang paling penting adalah apa? Hati. Makanya kan kemarin kita sampaikan ya, bahwasanya di malam nisfu Sa'ban Allah melihat kepada seluruh makhluknya, hambanya, dan semuanya diampuni kecuali 2 orang. Siapa? Pertama adalah orang musyrik, yang kedua orang muslim yang masih bermusuhan. Itu kan masalah hati. Ya, orang musyrik itu berarti hatinya kotor.
Ya kan? Hatinya kotor. Dan kemusyrikan kecil banyak seperti sombong, ya kan? Dengki, iri. Itu kan penyakit-penyakit hati. Ya. Penyakit hati. Nah, maka sebelum Ramadan di bulan Sa'ban ini Allah mengampuni semuanya kecuali 2 orang tadi. Orang yang musyrik dan orang yang seorang muslim yang masih bermusuhan dengan saudaranya sampai dia berbaikan. Itu kan masalah hati. Ada hadis lagi yang sering populer, man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama. Barang siapa yang berpuasa, puasa amalan fisik atau hati? Fisik kan? Fisik. Tapi semata-mata puasa itu tidak akan mendapatkan ampunan dosa. Puasa yang mendapatkan ampunan dosa kan apa? Iman. Iman amalan hati atau lahiriah? Hati. Wahtisaban mengharap kepada Allah amalan hati atau amalan lahiriah? Amalan hati. Maka hati penting. Ya. Maka banyak orang berpuasa tapi tidak dapat pahala kecuali haus. Kenapa? Tidak ada iman dan ihtisaban. Berarti hati itu penting. Yang kedua, man qoma Ramadan, sama ya. Imanan wah tisaban. Barang siapa yang menegakkan malam di Ramadan itu karena apa? Karena iman dan mengharap juga. Jadi yang lebih penting itu adalah hati tadi. Nah, terakhir Rasulullah mengatakan sesungguhnya dalam jasad manusia ada segumpal daging. Kalau daging itu baik, maka seluruh anggota akan baik. Kalau daging itu buruk, anggota juga akan buruk. Apa segumpal daging adalah hati. Kalau hati kita bersih, mata kita nanti di bulan Ramadan itu melihat yang baik-baik. Buka HP pun yang baik-baik, karena hatinya baik. Tapi kalau hatinya kotor, buka HP yang dilihat tidak ada manfaatnya. Hati. Ya. Maka panca indera kita ini cerminan dari hati kita. Kita ngomong baik atau jelek itu tergantung hati kita. Ya. Nah, kalau di Ramadan hati kita bersih, maka lisan kita untuk zikir, baca Quran, tadarus, mata juga sama, telinga juga sama, kaki tangan juga sama. Nah, kenapa di bulan Ramadan ada orang tidak puasa, sholat juga masih males, ya kan? Itu bukan karena setan yang kuat, karena setan di bulan Ramadan dibelenggu. Tapi kok masih ada orang seperti itu? Karena hatinya yang sakit tadi. Hah? Setan kau. Apa? Puasa, pemutihan. Pemutihan dari yang punya utang. Pemutihan ya kalau kalau itu dia itu memang tidak mampu, ya kan, karena uzur, ya itu dimaafkan. Ya dimaafkan itu ya diputihkan. Tapi kalau dia mampu, dia mau melaksanakan, tapi karena kok dia tidak mau, tidak ada alasan, tidak ada uzur, ya tidak dimaafkan. Dan begitu. Jadi itu ya persiapan Ramadan. Pertama ya sebenarnya ini latihan, yaitu puasa sunnah, memperbanyak sholat sunnah, persiapan uang tadi, finansial, dan yang terakhir yang paling penting persiapan hati. Terakhir di bulan Ramadan Rasulullah SAW itu tadarus tiap malam dengan malaikat Jibril. Tiap malam. Makanya tadi, kalau bisa kita target juga di bulan Ramadan.
Karena Rasul sendiri tiap malam tadarus dengan malaikat Jibril. Silakan nanti kita siap-siap untuk mencontoh Rasulullah SAW, terutama dua kalau Rasulullah, sedekahnya dan baca Qur'annya. Itu yang kita target mungkin. Ya, target. Kita mau sedekah Ramadan ini berapa? Kalau bisa lebih banyak daripada di luar Ramadan. Baca Qur'annya juga sama, lebih banyak baca Qur'annya di luar Ramadan. Kita persiapan dari sekarang. Niatkan hati kita. Pokoknya saya nanti mau sedekah di bulan Ramadan sekian. Saya mau baca Quran khatam 1 kali atau 2 kali. Semakin tahun depan kita persiapannya lebih lama, nanti semakin meningkat kita pencapaian di bulan Ramadan. Maka sekali lagi, keberhasilan kita di Ramadan tergantung persiapan kita di luar Ramadan. Gitu ya. Kita akhiri dengan doa ke majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.